Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Siti Azhara dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal bonus nomor 3. Jadi soalnya itu adalah menentukan mean, kemudian median, lalu modus, kemudian nilai minimum, maksimum, dan juga variansi dari n data yang sudah kita masukkan. Nah, kemudian kita ngecek apakah nilai dari mean, modus, median, kemudian nilai minimum, nilai maksimum itu tuh em, bilangan prima atau bukan. Baik, kita langsung saja kepada pemrogramannya di C++. Oke, jadi untuk yang pertama itu kita harus dulu menentukan ya, memasukkan struktur umum dari pemrograman C++. Untuk yang pertama itu adalah tagar dari include IOStream. Jadi IOStream ini terinclude supaya kita dapat memanggil library dari IOStream seperti input dan juga output kayak cout dan juga cin. Lalu di sini ada using namespace std. Jadi digunakan kayak standar library dari C++ kayak ada cout dan juga in, dan biasanya juga ada endline, jadi tanpa perlu untuk menuliskan kembali std.2 berulang-ulang, cukup dideklarasiin di sini saja. Lalu yang ketiga itu adalah in main. Jadi in main itu merupakan fungsi utama dari pemrograman C++. Jadi untuk pengeksekusian program itu dimulainya dari sini. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah tanda kurung kurawal yang menandakan kita memulai suatu program. Jadi jadi statement-statement yang akan kita lakukan itu dimulai dari kurung kurawal ini. Lalu setelah kita memasukkan tiga struktur umum dari pemrograman C++ ini, kita akan mendeklarasikan variabel-variabel apa aja yang kita akan gunain di dalam pemrograman kali ini. Nah, supaya ketika kita memasukkan inputan suatu nilai, supaya itu komputer dapat membaca inputan itu. Jadi sebagai penampung lah, penampung nilai atau wadah yang dapat digunakan agar komputer itu dapat membaca inputan dari kita. Jadi komputer tuh tahu bahwa kita sedang menginputkan nilai yang nantinya dia akan menyimpan ke tempat itu. Nah, jadi di sini variabel yang kita gunakan itu ada variabel n untuk menyimpan nilai dari jumlah data ini yang akan dimasukkan ke variabel n. Lalu ada i yang mana diinisialisasi untuk perulangan nanti. Kemudian untuk j juga yang diinisialisasi dengan perulangan-perulangan yang lain juga, dan juga ada K, nanti ada inisialisasinya juga. Nah, untuk setelah mendeklarasikan variabel-variabel apa aja yang akan kita gunakan, program akan mencetak teks ke layar. Jadi komputer akan menampilkan tulisan masukkan jumlah data, bahwa komputer akan memerintahkan kita untuk memasukkan jumlah data yang diinputkan oleh user atau kita sendiri. Jadi setelah kita memasukkan jumlah data, misal 3 gitu ya. Nah, nilai 3 itu akan tersimpan di variabel n sebagai tempat supaya komputer itu tuh bisa membaca bahwa nilai yang kita inputkan itu tuh 3 yang disimpan di variabel n ini. Nah, lalu setelah kita memasukkan jumlah datanya, misal kita mau datanya 3 ya, berarti kan akan dihitung tuh 3. Kita input 3 ya, coba. Misal kita input 3. Nah, nilai 3 ini nantinya akan disimpan variabel setelah kita mengklik enter. Nah, jadi disimpan, dibaca oleh komputer bahwa 3 itu sebagai nilai n. Nah, jadi seperti itu. Jadi disuruh untuk memasukkan data ke satu dan seterusnya. Berarti ada 3 data kan. Nah, untuk pengulangan ini dilakukan menggunakan for. Jadi untuk inisialisasi itu adalah sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi untuk pendahuluan, jadi menggunakan inisialisasi sama dengan 0. Ini untuk menentukan data keberapanya gitu. Jadi perulangan untuk menentukan data keberapa. Nah, selanjutnya di kondisinya itu selama 0, ini kan i 0 ya. Selama 0 kurang dari 3 misalnya, dia akan menjalankan tulisan data ke yang diikuti dengan i ditambah 1. Jadi i-nya tadi kan 0 ya. Jadi data ke 0 ditambah 1 artinya data ke 1. Lalu ada tanda titik 2 ini. Jadi sebagai pemisah lah ini tuh antara statement-statement yang sudah dijalankan. Jadi nih, kan ini kan selama selama yang kondisi ini memenuhi, dia akan mencetak tulisan data ke berapa ini. Lalu program akan membaca data ke tersebut gitu. Jadi ya, inputan kita itu dibaca oleh program sebagai data ke i ini. Jadi em, data ke 0 gitu kan. Ini adalah array ya. Jadi di sini untuk menentukan maksimal datanya, jadi di sini ada maksimal data supaya kita tuh nggak
kebanyakan untuk mengisi. Bisa juga misal 1.000, 1 juta gitu. Tapi misal kita sedikit aja gitu datanya supaya nggak terlalu banyak. Jadi di sini ada data yang mana menyimpan maksimal 100 data. Ada variabel yang bernama data yang akan menyimpan maksimal 100 data. Oke, misal kita masuk ke data ke satu tuh 2 gitu. Nah, di sini akan disimpan sebagai data ke arraynya akan menyimpan data ke i ini sebagai 2 gitu. Oke, selanjutnya misal data ke 2 2 juga. Jadi akan disimpan seterusnya. Nah, ini kan coba ya kita input. Nah, ini kan data ketiga. Habis itu nggak ada lagi kan perintah data keempat karena kondisinya itu sudah tidak memenuhi lagi. Kalau kondisinya itu nggak memenuhi lagi, maka dia akan keluar dari perulangan dan akan mencetak statement yang setelah perulangan itu. Gitu. Oke, jadi untuk eh, apa logika running program itu kira-kira seperti itu untuk memasukkan jumlah data ke berapa. Nah, ini kan yang tidak memenuhi lagi tuh for-nya keluar dari perulangan for kan. Nah, setelah dia keluar dari perulangan for, program akan mulai untuk mengeksekusi perintah-perintah yang lain gitu. Misal aku mau duluan itu adalah menghitung rata-rata. Jadi di sini adalah logaritma apa? Logika logika untuk menghitung rata-rata di sini. Jadi di sini algoritma untuk menghitung rata-ratanya. Oke, yang pertama itu adalah variabel sum sama dengan 0. Sum itu artinya jumlah ya, jumlah dari data dari mean ini atau rata-ratanya. Lalu program akan menampilkan tulisan bahwa mean itu adalah gitu berapa. Jadi ini adalah perhitungan deretnya. Nanti akan ditampilkan deret dari mean itu berapa. Jadi untuk menampilkan eh, perulangan dari main tersebut. Oke, jadi intinya untuk perulangan kita untuk di perulangan main ini untuk for i sama dengan 0 selama di kondisinya itu 0 kurang dari n maka dia akan menjalankan kondisi ini kan. Intinya kalau perulangan ini tuh dia mengakses setiap elemen-elemen dari array itu satu persatu. Jadi apa ya kayak perulangan sebanyak jumlah data yang di yang kita input gitu. Intinya perulangan untuk menentukan menghitung dari rata-rata tersebut. Coba kita running bentar untuk melihat. Ini misalnya 3 ya. Nah, jadi untuk misal kan mean yang pertama. Nah, ini kita masuk ya ke perulangan nih. Ya, jadi mulai dari sini. Integer sum sama dengan 0. Kemudian program akan mencetak tulisan mean ini kan. Nah, ini contohnya. Nah, lalu di di sini masuk ke perulangan kan. Untuk perulangan itu diinisialisasi i sama dengan 0. Di kondisinya itu adalah selama 0 kurang dari n atau kurang dari 3 maka dia akan menjalankan kondisi ini. Nah, di statement yang ini, program akan menghitung data ke i ini. Jadi untuk jika 0 itu kurang dari n dikurang 1. Jadi jika 0 kurang dari 2 dia akan cetak plus ini. Jadi ini tuh selama kondisi yang apa itu belum mencapai data yang terakhir, dia akan dia akan menampilkan tanda tambah ini kan. Nah, lalu untuk sum sama dengan sum plus data ke i, ini akan berjalan logikanya itu kan ini diinisialisasi i sama dengan 0 ya. Kemudian berarti sumnya itu adalah sumnya 0 kan. Sum berarti 0 ditambah data ke i. Misal data ke i kita inputnya 2 kan. Nah, berarti 0 ditambah 2 berarti jumlah sekarang itu adalah 2. Nah, kemudian kita masuk ke i plus plus. Selama kondisi 0 kurang dari berarti sekarang 1 kan ya. I plus plusnya kan nambah. Jadi dia i-nya sekarang adalah 1. Nah, kemudian 1 selama 1 kurang dari 3 maka dia akan jalanin ini. Nah, kemudian program akan menghitung, ya akan menghitung lah intinya data ke berapa ini. Berarti data ke berapa gitu kan. Nah, di sini dicek kondisi nih. Jika 1 kurang dari, ini kan n dikurang 1. N tadi kita dapetin
itu 3 ya kita input. Nah, 3 dikurang satu itu 2. Selama satu itu kurang dari 2 maka dia cetak ini juga. Jadi apa setiap barisnya itu akan dicetak terus menerus gitu. Akan dicetak tambah jika ya kondisinya jika i-nya itu masih mencapai data terakhirnya. Oke, untuk ini kan dia akan cetak plus-plus terus kan gitu dan sebaliknya. Nah, berarti untuk sum sama dengan sum plus data ke berapa, itu kan sum sekarang berarti masih nol kan ya. Kemudian nol ditambah data ke sekarang itu 2. Nah, jadi untuk em, jumlah sekarang itu kan berarti 4 ya. Lalu ke I plus plus lagi. I plus plusnya itu berarti I-nya itu adalah 2. Jadi kan 1. I plus plus sekarang berarti 2. Nah, kita cek lagi, lihat. Eh, selama selama 2 kurang dari 3 dia akan cetak yang ini kan. Jika eh, 2 kurang dari 2 dia akan cetak ini. Lalu menghitung jumlah datanya tadi. Jumlah datanya tadi kan 4. Berarti 4 ditambah 3 gitu. Berarti 7 kan? Kemudian ke I plus plus lah lagi. Berarti I plus plus sekarang itu 3 kan? Selama 3 kurang dari 3. Nah, apakah 3 kurang dari 3? Enggak kan? Berarti dia keluar dari perulangan. Dan dia langsung ke cetak yang tanda bagi ini. Nah, tanda bagi ini kan. Nah, di tanda bagi ini kita menghitung jumlah data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, jadi untuk tipe datanya itu adalah double. Karena kan tidak mungkin bisa aja sih kita buletin, tapi untuk menghitung rata-ratanya kita koma aja. Jadi tipe datanya itu bisa double, bisa juga untuk float. Jadi di sini adalah tipe data untuk menghitung rata-rata itu adalah double. Lalu di sini tipe data dari sum itu double juga karena untuk menjumlahkan kan datanya bisa aja nggak koma gitu kan. Oke, untuk sum dari jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data itu adalah rumus rata-rata. Lalu program akan mencetak sama dengan ini dan kemudian dilakukan untuk perulangan yang perulangan untuk menampilkan dari hasil yang tersebut. Oke, untuk ini kan dia setelah cetak sama dengan, berarti eh, muncul kan hasilnya. Nah, setelah itu di sini kita langsung ke median. Nah, di median ini kan sebelum untuk menghitung mediannya, median itu kan nilai tengah. Jadi sebelum kita mencari nilai tengah tersebut, kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil maupun sampai ke terbesar. Untuk perulangannya itu, nah di perulangan yang pertama, for i sama dengan 0, di mana kondisinya itu i kurang dari n dikurang i kurang dari n kurang satu dan i plus plus. Jadi perulangan ini digunakan untuk kita nentuin posisi data posisi posisi datanya itu posisi data yang akan kita periksa gitu. Jadi nilai dari i sama dengan 0 ini dia akan gerak terus sampai tidak memenuhi dan sampai tidak memenuhi lagi maka dia akan ke sini kan. Tapi jika dia memenuhi dia masuk ke perulangan yang J sama dengan I plus satu. Jadi di perulangan ini tuh untuk kita membandingkan data yang data di posisi ke I dengan data yang setelahnya gitu. Jadi nilai J itu untuk nilai J itu I sama dengan satu itu karena dia akan membandingkan nih nilai yang membandingkan data ke I itu dengan semua data yang setelahnya gitu. Jadi akan terus dibandingkan. Jadi maka I plus satu. Oke, setelah itu jika dia akan memenuhi, berarti dia masuk nih ya ke kondisi. Nah, di kondisi ini dia tuh meriksa apakah nilai apa data pada ke I itu lebih besar daripada data ke J. Kalau dia benar, berarti dia akan masuk ke sini kan. Tapi kalau dia benar tuh dia urutannya salah. Karena kan untuk data yang lebih kecil itu kan seharusnya dia berada di depan gitu kan. Jadi ini kalau benar berarti dia urutannya salah gitu. Dan kita lanjut ke untuk menghitung median. Nah, coba ini kita ilustrasiin dulu ya logikanya gimana. Untuk
Ntar kita lihat di sini. Untuk for I sama dengan nol, selama nol kurang dari 3 kurang satu berarti 2 kan, dia akan cetak yang ini. Kemudian di J sama dengan I plus satu berarti 0 ditambah satu. Selama satu kurang dari 3 kita akan ngecek data ke, misal data ke I, itu kan data ke nol berarti ya. Data ke nol itu lebih besar dari data ke nol tambah satu berarti satu. Dua kan berarti dua. Jika salah berarti dia ini. Ntar, ini kan mengurutkan ya. Kalau dia sama ya udah berarti itu adalah medianya dari data terurut gitu. Oke, jadi itu untuk medianya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan hasil dari median, kan ini median nilai tengah ya, berarti dua kan. Nilai tengah dari dua antara dua dan tiga. Jadi untuk penjelasan dari logikanya itu, misal ya, kan kita input nilai data ke satunya itu kan 2 ya. Nah, untuk iterasi pertama, itu kan nol kurang dari 2. Selama nol itu kurang dari 2 maka dia akan menjalankan ini kan. Di J, di J++ ini, kita mulai untuk menginisialisasi berarti. Kemudian J sama dengan nol ditambah satu. Selama satu kurang dari 3 berarti dia akan membandingkan data ke nol. Ya kan, data ke I itu kan sama aja kayak data pertama, berarti kan data ke nol. Data dalam array itu kan nol kan. Kemudian data ke nol kurang, lebih dari data ke J ini. Nah, kemudian kita cek, coba kita lihat di sini. Data ke nol itu kan 2. Apakah 2 itu lebih dari 2? Gitu. Enggak kan? Berarti antara data yang ke nol dengan data yang pertama itu tuh nggak ada pertukaran. Dia berarti netap gitu kan? Karena kan 2 sama 2. Bukan lebih besar, bukan lebih kecil. Jadi artinya tuh nggak ada yang mau ditukar antara nilai yang besar dengan nilai yang kecilnya. Maka J++-nya itu akan nambah. Nah, di J++-nya berarti sekarang itu 2 kan? Kan J sama dengan I tambah satu. Berarti J tadi kan satu. Naik jadi satu ditambah satu. Maka J sekarang adalah, em, ya 2. Ber- eh, ya. Ya 2 kan berarti kan. Untuk tadi kan J-nya satu ya. Oke. Oke, untuk di J sama dengan 2 kita cek kondisi. Selama 2 kurang dari 3 berarti kita mulai untuk mengecek di data ke I ini lebih besar dari data ke J. Kita lihat data ke I, I-nya tadi kan kita lihat eh 0 berarti kan 2. 2 itu lebih besar dari 3. Enggak kan? Berarti dia enggak ada lagi tuh pertukaran karena kita mau ngurutin dari data yang kecil ke besar. 2 itu kan udah kecil dari 3. Berarti dia enggak usah ditukar apa-apa gitu. Jadi menetap 2 dan 3 itu. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke J++. Di J++ sekarang berarti 3 kan? Selama 3 kurang dari 3, enggak kan? Ya udah berarti dia em, akan langsung nyata di 2 2 3 ini. Enggak ada pertukaran sekalipun. Oke. Nah, selanjutnya dia akan, ya ini untuk membandingkan datanya lah ya. Oke, untuk A sama dengan data ke I. Lalu data ke I itu sama dengan data ke J. Data J itu sama dengan A. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita menghitung dari medianya. Untuk medianya itu tipe datanya adalah double. Nah, selanjutnya dicek kondisi. Jika nilai yang kita inputkan itu sisa hasil bagi dengan 2 sama dengan nol. Oke, 3 sisa hasil bagi dengan 2 itu em, sama dengan tidak sama dengan nol ya. Berarti dia dia kan bentar. Jadi dia tidak tidak mencetak yang ini kan. Berarti dia langsung ke sini gitu. Jadi dia akan langsung ke L sini karena kan tidak habis ya 3 dengan 2 itu tidak sisa hasil baginya bukan nol gitu kan. Jadi dia tidak habis lagi dia langsung ke L sini karena tidak memenuhi lagi. Nah, selanjutnya di sini berarti median sama dengan data ke 3 dibagi 2 gitu. Berarti untuk hitungannya medianya berarti data ke 3 dibagi dengan 2. Sisa hasil baginya berarti
Satu kan ya? Ya, tiga bagi dua. Berarti satu satu. Data ke satu itu dua kan? Ya udah berarti untuk median yang pertama itu ditulis yaitu dua. Nah, selanjutnya ada si out sama dengan median. Jadi di sini kita mencetak dari hasil mediannya. Nah, selanjutnya juga untuk kita mencari modus ya. Bentar. Oke, untuk kita mencari modus, itu di sini ada tipe datanya itu adalah mode dengan tipe data adalah integer, yang mana menyimpan data untuk di indeks sama dengan nol. Oke, untuk di indeks sama dengan nol itu kan modusnya dua ya, ya kan? Jadi kita masuk, nah di perulangan ini kita ngecek untuk menghitung dari banyaknya modusnya. Oke, I sama dengan nol, dia di mana nol kurang dari 3. Berarti dia akan menjalankan A sama dengan nol, lalu B sama dengan nol. Oke, berarti untuk A sekarang itu kan data ke nol ya, berarti 2. Lalu B-nya juga itu 2 kan. Oke, soalnya kita masuk ke sini, di perulangan ini J sama dengan nol, nol kurang dari 3. Berarti kita ke sini. Data ke J sama dengan data I. Berarti data ke J tadi kan 2 sama dengan data 2. Lalu em, untuk selanjutnya itu adalah jika data yang ke data yang kedua itu sama dengan modusnya karena dia A A lebih besar dari B itu tidak memenuhi. Jadi kan modenya tetap yang modusnya itu adalah tetap yang dua ini kan. Jadi modusnya itu tetap dua. Oke. Oke, untuk di ini algoritmanya ya. Oke, jadi coba kita perlihatkan sedikit ya algoritma dari menghitung modus tuh gimana. Jadi untuk eh, in mode sama dengan data ke nol ini, jadi inisialisasi aja. Jadi menetapkan untuk untuk menetapkan nilai awal dari modus itu tuh sama dengan nilai pertama dalam array gitu. Jadi sementara programnya itu menganggap bahwa data ke nol itu adalah modusnya gitu. Misalkan kita inputnya, bentar, nih ya, nih, misal kita inputnya itu kan data ke nol itu kan dua, kemudian data ke satu dua, data ke dua itu tiga. Berarti awal modusnya itu mengira kan dua modusnya, modenya itu dua kan, karena tadi kan data ke nol gitu, data ke nol itu dua. Jadi awalnya itu berarti modusnya itu nol. Nah, lalu program itu menjalanin perulangan yang ini. Nah, di perulangan ini tuh I sama dengan nol selama nol kurang dari tiga berarti dia akan menjalankan ini kan. Jadi untuk perulangan ini tuh untuk kita memeriksa setiap nilai yang di dalam array itu, apakah ada nilai yang muncul, yang sering muncul gitu dibanding modus yang apa? Modus saat ini gitu. Jadi modus yang ke nol. Nah, di dalam perulangan, kalau dia benar, dalam perulangan ini ada inisialisasi dua variabel antara A dengan B gitu kan. Untuk yang A itu em, seberapa banyak yang muncul nilai dari data ke I. Nah, kalau yang B itu jumlah banyak muncul dari modusnya gitu. Jadi program langsung mulai untuk menjalanin perulangan yang kedua yaitu perulangan DJ ini kan. Nah, DJ ini sama dengan nol. Selama nol kurang dari n dia akan ngejalanin ini. Jadi untuk perulangan J itu untuk menghitung frekuensi atau nilai yang paling sering banyak muncul lah dari s- seluruh angka yang kita masukin gitu. Oke, di dalam perulangan ini, di dalam perulangan J ini ada dua if ya, dua pengecekan untuk kita ngecek di kalau yang if pertama itu data J sama dengan data I A++. Artinya dari artinya nilai data J itu sama dengan data ke I. Jadi nilai A itu akan
bertambah bertambah gitu, A plus plus gitu kan. Jadi A itu ngitung berapa kali banyak angka yang sering muncul gitu. Nah, selanjutnya if data J sama dengan mod, kemudian nilai data J ini sama dengan nilai modus saat ini gitu, modus yang sekarang kita jalanin gitu. Jadi B-nya itu bertambah terus B++. Nah, jadi untuk B itu ya ngitung berapa kali modus seberapa kali modus itu muncul ya. Oke, setelah itu setelah kita ngitung dari jika tidak terpenuhi, berarti dia akan ngecek di kondisi A lebih dari B, modusnya itu sama dengan data ke I. Jadi jumlah dari kemunculan modusnya itu yang apa? Yang lagi diperiksa itu atau A itu tuh lebih banyak dari frekuensi modus sekarang gitu. Jadi angka yang ini dia tuh akan mulai untuk modus yang baru gitu. Jadi kita lihat ya, untuk data kita kan misalnya 2, 2, 3. Modus awalnya itu kan 2 ya. Kemudian di iterasi yang pertama itu kan I sama dengan 0. Kemudian data ke I berarti 2 kan? Ya karena data ke 0 itu 2. Nah, berarti kita ngitung jumlah dari jumlah angka 2 dalam data ini tuh berarti A sama dengan 2 gitu kan. Lalu untuk B-nya itu 2 juga karena angka dari modusnya gitu kan. Nah, kemudian dicek karena dia A lebih besar dari B atau tidak memenuhi ya, karena 2 lebih besar dari 2 itu kan tidak memenuhi. Berarti dia nggak apa bukan muncul gitu. Jadi modusnya itu tetap 2. Oke, kemudian di iterasi yang kedua berarti I plus plus kan sekarang I plus plusnya itu 2. Berarti I plus plus sekarang berarti 1. Jadi data ke I itu sama dengan 2, data ke 1 gitu kan. 2. Ini 0, 1. Nah, selanjutnya untuk ngitung A sama dengan 0, B sama dengan U tadi kan berarti A-nya juga 2, kemudian B-nya juga 2. Berarti modusnya itu tetap gitu. Dia nggak berubah nilai yang paling banyak munculnya. Nah, di iterasi ketiga berarti I plus plus sekarang itu kan sama dengan 2 ya. Lalu 2 itu data ke I, artinya data kedua. Data kedua itu adalah 3. Kita hitung jumlah dari jumlah dari 3 itu kan sama dengan 1 ya. 1, kemudian untuk A-nya berarti 1. Karena kan 3 cuma 1 kan. Jadi untuk A sekarang itu adalah 1. Berarti untuk B-nya itu adalah modus dari nilai yang sebelumnya itu 2. Nah, kemudian B-nya sekarang berarti 2. Nah, kita cek kondisi di sini. Apakah 1 itu lebih besar dari 2? Enggak kan? Berarti ya udah. Modusnya itu sama dengan data ke I. Artinya modus data ke eh 2 gitu. Oke. Oke, jadi untuk ngitung modus ya kira-kira begitu deh. Intinya untuk modusnya data ke maksudnya modusnya adalah 2 karena yang paling sering banyak muncul itu adalah 2. Oke, kita lanjut. Oke, yang lanjut di sini adalah kita ngitung setelah kan udah dapat tuh modusnya. Kita ngitung nilai minimum dan juga nilai maksimum. Nah, di sini integer ya minimum dan maksimumnya tipenya. Untuk minimum itu diinisialisasi yang pertama itu data ke 0. Jadi untuk penetapan nilai minimum dan maksimum itu tuh diinisialisasi dari data ke 0 dulu gitu. Jadi tadi kan nih, data ke 0 itu 2. Kemudian maksimumnya juga berarti data ke 0. Artinya diinisialisasi dengan 2. Nah, lalu kita masuk nih ke perulangan untuk I sama dengan 1. Kemudian di kondisinya itu selama 1 kurang dari N, dia akan menjalankan kondisi if. Jadi, untuk iterasi yang pertama ya berarti ya. Untuk di iterasi pertama, itu kan I sama dengan 1. Berarti ke data ke 1 ya, karena kan ini sudah memenuhi. Data ke 1 itu sama dengan berarti 2. Jika eh, data ke data ke 1 itu kurang dari 2, di data ke satunya itu kan 2, 2 kurang dari 2, enggak kan, berarti ya udah minimum. Berarti data minimum itu tetap data yang
kedua gitu. Berarti tetap 2 jadi datanya. Lanjut kita ke maksimum ini. Kemudian dicek data ke itu kan tadi sat, ya 2 ya. Data ke satunya itu kan 2. 2 itu lebih besar dari 2. Iya kan? Tadi kan dicek dulu nih kondisinya. Kemudian 2 itu lebih besar dari 2 enggak kan? Berarti udah maksimumnya itu tetap 2. Nah, kemudian kita lanjut ke I plus plusnya. Nah, di I plus plus berarti I sekarang itu adalah 2 ya. Berarti eh, 2 kurang dari, selama 2 itu kurang dari 3. Kita cek lagi di kondisi ini. Data ke data kedua berarti data kedua itu kan 3 ya. Data kedua itu 3. 3 itu kurang dari 2 enggak? Enggak, berarti minimumnya itu tetap 2 enggak berubah gitu. Nah, selanjutnya masuk ke data ke untuk mencari maksimumnya, berarti data kedua itu lebih besar dari data lebih besar dari maksimumnya, alias maksimumnya tadi kan 2 ya. Jadi 3 itu lebih besar dari maksimum. Artinya maksimumnya itu adalah data ke 2 sekarang. Berarti minimumnya itu 2, kemudian maksimumnya itu 3. Nah, ini kan. Oke, selanjutnya kita ngitung variansi ya. Untuk variansi itu kan kayak seberapa seberapa jauhlah data itu menyebar ya dari nilai rata-ratanya. Oke, untuk nilai variansi itu diawalin dengan inisialisasi awal itu 0. Untuk tipe datanya itu adalah double. Jadi untuk variansi yang awal itu berarti 0 sekarang kan. Kemudian program mencetak si out variansi ini menampilkan tulisan variansi. Lalu di sini kita masuk ke perulangan. Di perulangan ini I sama dengan 0. Kondisinya itu di mana 0 kurang dari 3. Berarti dia akan menjalankan ini kan. Berarti I sekarang itu 0. Lalu untuk iterasi pertama ya, kita coba. Iterasi pertama berarti data ke 0 kan. Data ke 0 berarti 2. 2 lalu diikuti dengan kurang ini berarti 2 kurang mean mean kemudian pangkat 2 gitu. Meannya tadi kan udah dapat nih, ya kan? Meannya 3 2,3333 ini. Jadi dia akan ngitung 2 berarti ini 2 kan? Data ke I-nya 2, data ke 0-nya 2 dikurangi dengan meannya tadi dapat 2,333. Kemudian dipangkati 2 karena itu rumus dari variansi itu sendiri. Oke, dapatlah kan? Oke, selanjutnya untuk hitung berarti variansi sekarang itu kan 0, bla 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 ya. 0, berapa? Coba kita hitung. Kalau dari Rido tadi kan Sekitar 0,1111. Jadi untuk variansi sekarang itu dihitung dari data ke 0 ini dikali dengan ini dan seterusnya. Nah, kemudian lanjut ke I++. Di I++ sekarang berarti satu kan. Selama satu kurang dari 3, kita akan menjalankan ini. Sama juga perhitungannya. Berarti em, data ke satu 2 yaitu 2. Kemudian dikurangi dengan nilai dari mean. Kemudian dipangkati 2. Hasilnya berarti 0,2222. Nah, di iterasi yang ketiga berarti I++ sekarang 2. Nah, di iterasi ketiga ini selama 2 kurang dari 3, kita akan menjalankan ini juga. Berarti data ke I itu adalah 3. 3 dikurang dengan hasil dari mean itu 2,333, yaitu 3 dikurang dengan 2,33 itu 0,6667. Kemudian 0,6667 itu dipangkatin 2, hasilnya itu 0,4444. Oke, berarti variansi sekarang itu adalah em, nilai yang awal tadi kan, nilai yang sebelumnya tadi kan 0,2222 ditambah dengan 0,4444. Lalu berarti variansi sekarang itu adalah em, ya 0,2222. Eh, 0,6666. Nah, kemudian variansi itu kan dibagi dengan banyaknya data kan. Untuk variansi berarti ya, bentar.
Ya, karena hasilnya itu setelah saya cek lagi itu 0,6666. Nah, kemudian 0,666 itu kita bagi dengan jumlah data kita, berapa banyaknya kan? Berarti dibagi dengan tiga ini. Nah, lalu hasilnya itu adalah 0,2222 ini. Jadi variansinya itu hasilnya sekitar gitulah. Nah, selanjutnya setelah kita mengecek variansi, kita akan menghitung semua bilangan primanya. Jadi semua hasilnya itu apakah bilangan prima atau enggak. Jadi kita mulai dari main dulu ya berarti. Kemudian si out. Jadi program akan menampilkan ini nilai dari variansinya. Nah, setelah itu kita menghitung primanya itu dengan variabelnya itu ada x dan juga ada prima. Untuk tipenya itu adalah integer. Lalu program akan mencetak tulisan ini main itu titik dua. Jika meannya itu sama dengan mean, ya kita inisialisasi dulu. Jadi program ngecek apakah mean itu bilangan bulat gitu kan. Soalnya kan kalau kita mau cari bilangan prima itu tuh harus bilangan bulat positif. Jadi nggak boleh ada koma, nggak boleh negatif gitu. Jadi harus benar-benar yang habis dibagi dengan angka itu sendiri. Oke. Nah, dibagi satu atau habis dibagi angka itu sendiri. Jadi itu adalah syarat dari bilangan primanya. Jadi kita ngecek apakah dari main itu adalah bilangan bulat gitu kan. Berarti kita masuk ke kondisi yang ini kan, masuk ke statement yang X sama dengan in main ini. Berarti X sekarang itu adalah in main. Main itu kan 2 ya. Ya, 2,333 itu berarti bulatnya adalah 2. Kemudian eh oke, berarti untuk inmennya itu adalah 2 kan? Karena bilangan bulat dari 2,33 itu adalah 2. Nah, tapi enggak, maksudnya 2 itu enggak sama kan sama 2,3333. Artinya, mean itu bukan bilangan bulat, artinya dia bukan prima gitu. Artinya gitu. Oke, selanjutnya kita ngecek di medianya. Untuk medianya itu kita inisialisasi juga sama kayak mean tadi. Berarti untuk median kan 2 ya. Nah, 2 itu ngecek lagi apakah em, 2 itu bilangan bulat median gitu. Benar kan? Benar kan? Ya udah kalau benar berarti masuk ke sini. Jika X-nya itu sama dengan bentar. Nih, X-nya sama dengan 2. Udah berarti primanya itu sama dengan 1. Kemudian dicek kondisi. Kondisi ini 2 kurang dari sama dengan 1. Kalau enggak, ya udah berarti kita ke sini kan. Lalu di sini K sama dengan 2, di mana K itu kurang dari sama dengan X dibagi 2. X sekarang itu kan 2. X dibagi 2 itu berarti 1 kan ya. 2 bagi 2 1 kan. Berarti K kurang dari sama dengan 1 kondisinya. Berarti K sama dengan 2 itu 2 kurang dari sama dengan 1. Salah kan? Berarti udah program yang perulangan itu nggak dijalanin. Berarti karena primanya tadi masih 1, berarti em, berarti ya medianya itu adalah prima. Oke, jadi si out prima. Oke, selanjutnya kita ngecek ke modus. Nih. Oke, di modus ini, modus sekarang itu kan 2 ya. Berarti ini, X sama dengan mod, X sama dengan 2. Lalu prima sama dengan 1. Kita cek, em, 2 kurang dari sama dengan 1. Enggak kan? Berarti ya dia loopnya masuk ke sini, perulangannya kan. Lalu di sini, 2 kurang dari 1. Berarti ini loopnya, perulangannya salah kan? Berarti dia nggak jalan. Berarti primanya itu tetap di 1. Berarti modus itu adalah bilangan prima. Karena nilai dari 2 itu kan prima ya modus. Ya prima 2. Soalnya kita ngecek ke nilai minimum dan juga nilai maksimum. Oke, nilai minimumnya itu kan 2 ya. Kemudian sama aja sih kayak proses selanjutnya. Berarti
prima sama dengan satu. Jika dua kurang dari sama dengan satu, berarti dia enggak kan? Berarti dia ke ke loop yang ini dicek lagi gitu. Nggak memenuhi berarti ya udah berarti primanya itu sama dengan satu dan dia adalah prima. Oke, kemudian maksimumnya juga untuk nilai maksimumnya itu kan sama dengan tiga ya. Prima sama dengan satu, lalu cek kondisi tiga itu kurang dari sama dengan satu enggak kan ya udah berarti dia keluar dari perulangannya dan si out untuk nilai maksimumnya itu adalah prima. Oke, ini kan K dari dua, kemudian dua itu kurang dari sama dengan satu. Enggak kan, yaudah berarti eh, lanjut untuk ya udah berarti jika prima sama dengan satu, maka dia si out itu prima. Oke, setelah itu di program yang terakhir kita ngecek primanya itu adalah variansi. Nah untuk variansinya itu di sini ya. Untuk variansinya berarti jika variansi sama dengan invar, kita ngecek artinya apakah variansi itu bilangan bulat enggak gitu. Oke, untuk X sama dengan integer variansi itu kan sama dengan variansinya itu kan nol ya, nol. Nah, karena 0,222 ini artinya variansi yang ini itu tuh tidak sama dengan nol atau bilangan bulat aja gitu. Berarti variansi itu bukan bilangan bulat. Nah, berarti kalau bukan dia langsung ke bukan prima gitu. Gitulah, gitu aja langsung ke keluar dari perulangan variansi dan dia langsung cetak bukan prima. Oke, kemudian ini untuk yang ini else yang program variansi. Oke, untuk penjelasan mengenai mengenai soal kita nyari mean, modus, median, lalu nilai minimum, nilai maksimum, variansi, mungkin sampai segitu aja. Apabila ada kesalahan dalam ya perbuatan dan tutur kata saya kurang baik, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.